Halo semuanya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Chantal Angelika Kaat, mahasiswa Fakultas Hukum semester 2 di Universitas Samratulangi, angkatan 23 dengan NIM 230711010143. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang hukum pajak. Sebelum itu, apakah kalian tahu bahwa pajak terbagi menjadi beberapa golongan? Nah, simak video berikut untuk mengetahui jenis-jenis dari penggolongan pajak. Materi yang akan dibahas, yang pertama, jenis pajak menurut cara pemungutannya. Yang kedua, jenis pajak menurut sifatnya. Yang ketiga, jenis pajak menurut objeknya. Yang keempat, jenis pajak menurut lembaga pemungutannya. Dan yang kelima, sistem pemungutan pajak. Tapi sebelum itu, kita ketahui dulu apa itu pajak. Pajak merupakan kontribusi yang wajib dilakukan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan. Sifat pajak ini memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan negara guna kemakmuran rakyat. Kita masuk pada materi yang pertama, penggolongan jenis pajak menurut cara pemungutannya. Yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak ini harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Contohnya seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Contohnya seperti pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Pajak tidak langsung biasanya dikenakan terhadap perusahaan atau instansi, dan hak kewajiban pajak melekat pada badan atau perusahaan, sehingga dalam hal pembayaran dapat diwakilkan. Penggolongan jenis pajak menurut sifatnya. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal pada objeknya. Pajak subjektif merupakan pungutan pajak yang berasal dari orang pribadi atau badan usaha yang telah dinyatakan sebagai wajib pajak. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh dari pajak subjektif adalah pajak penghasilan yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Selanjutnya, pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak seperti barang, jasa, atau transaksi tertentu. Contoh dari pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai dari barang yang dikenakan pajak, pajak bumi dan bangunan, serta pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM. Penggolongan jenis pajak menurut sasarannya atau objeknya. Penggolongan pajak menurut objeknya adalah penggolongan pajak berdasarkan apa yang menjadi sasaran pajaknya. Berikut adalah beberapa jenis penggolongan pajak menurut objeknya. Yang pertama, pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan oleh orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh yang sifatnya dapat menambah kemampuan ekonomis atau kekayaan bagi wajib pajak dan berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia dalam bentuk apapun. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. PPN adalah pajak yang dikenakan atas pembelian barang kena pajak atau pemakaian jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau dalam wilayah Indonesia. Setiap pembelian barang kena pajak atau penggunaan jasa kena pajak akan dikenakan PPN, baik itu perorangan, badan, pemerintah, dan lain-lain. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM adalah pajak yang dikenakan kepada pembelian barang mewah seperti kendaraan mewah, perhiasan, dan lain sebagainya. PPNBM merupakan pajak objektif yang dipungut berdasarkan nilai barang mewah yang dikenakan pajak. Yang keempat, pajak bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan wajib pajak atau badan atas pemanfaatan sebuah dokumen seperti perjanjian, surat berharga, akta notaris, dan lain sebagainya. Bea materai ini memuat sejumlah nominal yang ditentukan sesuai dengan kebijakan undang-undang. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan atau PBB.
PBB merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan atau kepemilikan tanah atau bangunan. Penggolongan jenis pajak menurut lembaga pemungutannya. Yang pertama ada pajak pusat. Adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan, dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, serta kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua ada pajak daerah, merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Proses administrasinya dilaksanakan di kantor dinas pendapatan daerah atau kantor pajak daerah atau kantor sejenis yang dibawahi oleh pemerintah daerah setempat. Banyak yang mengira jika pajak pusat dan pajak daerah berdiri sendiri karena hasil dari pajak pusat dan pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Yang pertama, pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Yang kedua, pajak kabupaten atau kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak air tanah. Selanjutnya, pajak retribusi adalah pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan atau jasa yang disediakan oleh pemerintah. Pajak retribusi umumnya dipungut oleh dinas terkait yang menyediakan pelayanan atau jasa kepada masyarakat. Kita masuk pada materi sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Ada 3 sistem. Yang pertama, self-assessment system, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Self-assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat, contohnya jenis pajak PPN dan PPH. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Yang kedua, Official Assessment System, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang ketiga, withholding system. Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contoh dari withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH final pasal 4 ayat 2, dan PPN. Kita masuk pada kesimpulan, pajak adalah salah satu pendapatan atau pemasukan utama yang dimiliki oleh setiap negara, khususnya Indonesia.
Pajak bisa membangun sebuah negara dan memberikan rasa aman kepada masyarakat atau warga negaranya. Oleh karena itu, jangan telat untuk membayar pajak supaya pertumbuhan negara Indonesia berjalan dengan lancar juga. Terdapat 3 jenis penggolongan pajak, yaitu pajak berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak menurut sifatnya, dan pajak berdasarkan sasaran atau objeknya. Di Indonesia, sistem pajak yang digunakan adalah self-assessment system dan withholding system. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time!